Oke, silahkan. Untuk pagi besok biasa jam 5 ya. Biasanya jam 5. Rekamannya disiapkan ya. Biasanya jam 5 sampai dengan jam setengah 5, setengah 6 atau jam 6 biasanya. Ya, kalau jadwal kita biasa mulai nanti jadwal untuk yang gelombang yang baru saya kirim. Tapi kalau jadwal umum kita belajar dari mulai Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis. Kemudian malamnya itu pukul 19, kemudian yang paginya pukul 5. Biasanya seperti itu. Oke, ya. Semua link akan saya share di materi umum. Jadi silakan teman-teman yang belum gabung di materi umum untuk gabung di materi umum. Materi umum. Saya cek dulu ya. Materi umum. Materi umum mana ya? Nah, oke, saya kirim ke teman-teman semua. Silakan cek di link. Bukan di link ya, berarti di ini materi ini. Silakan, materi itu materi umum ya. Walaupun sebenarnya nanti tinggal manjat kalau bagi yang baru di grup. Untuk teori-teori nanti di materi di pagi hari teori-teori. Jadi kalau untuk malam kita langsung ke soal. Jadi teori-teori gitu ikut di malam. Di pagi teori-teori. Untuk malam langsung pembahasan soal. Baik, kita nomor 1. Silakan teman-teman. Untuk nomor 1 jawabannya apa? Ingat, saya mengingatkan pada teman-teman semua bahwa Anda hanya punya waktu selama 54 detik untuk setiap soal. Jadi jangan sampai nanti Anda terlalu lama menjawab soal dan nanti ujung-ujungnya kehabisan waktu. Itu yang sangat penting. Besok saya ulangi lagi dari awal teori keseluruhan bagaimana belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K. Oke, silakan. Termasuk FR dan kisi-kisi mungkin besok ya. Coba kisi-kisi besok. Ini pasiennya sering berbicara ya. Jadi yang harus mulai dibaca itu adalah Anda baca dari mulai halusinasi, halusinasi ya. Berarti eh, sering berbicara sendiri ya, berbicara sendiri. Ini jawabannya adalah B ya, B. Kemudian nomor 2, silakan nomor 2. Silakan nomor 2. Perilaku kekerasan. D. Baik, coba cek, lihat dulu. Mondar mandir psikososial ya, psikososial. Oke, berdasarkan sering berkelahi. Berarti jawabannya adalah dari data. Berarti data itu adalah jawaban yang benar adalah D ya. Kenapa? Data-datanya menunjuk ke D, tidak ke yang lain. Oke, nomor 3, silakan. Silakan nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 kayaknya enggak. Ini mudah-mudah ya. Nomor 3, berkomunikasi menyendiri. Ini kan sudah ada tanda nih, menyendiri. Kuncinya sudah ada menyendiri, tidak mau bergabung, berarti sudah masuk kepada
Apa itu? Itu kuncinya sudah ada. Jadi kuncinya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Ada ini adalah kuncinya B di sini ya. Baik, kemudian nomor 4 silakan. Kalau terlalu cepat, nanti lebih baik nanti kita sambung ke besok ya. Sambung ke besok kalau terlalu cepat karena saya salah ngasih soal. Lebih baik disambung ke besok kalau belum selesai sekarang. Jadi kita santai supaya kita bisa benar-benar belajar, semua belajar. Ya, nomor 4 apa itu? C ada yang A. Schizophrenia, paranoid, tahu sendiri, suara pria mengajak bicara, banding organisasi dengan temannya. Tindakan sesuai. Berarti ini kalau seperti ini, kalau di sini dicari tindakan yang sesuai, berarti kita harus mencari masalahnya dulu apa. Cari dulu masalahnya apa ini, baru kita bisa menentukan tindakan yang sesuainya apa. Ya, nah, ya, pasiennya apa? Ini pasiennya bicara sendiri. Nah, ide kalimat biasanya di awal paragraf. Jadi pasien bicara tawa sendiri. Berarti kalau biasanya halusinasi ya. Halusinasi berarti pasiennya adalah ini. Masalahnya. Ya berarti mengontrol halusinasi. Jadi itu teman-teman kalau dicari tindakan yang sesuai berarti kita cari tindakan itu berarti kita cari masalahnya dulu apa. Masalahnya dulu. Kalau kita sudah mencari masalahnya maka kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Oke, itu. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Silakan. Nomor 5. Nomor 5. Silahkan. Ya, kalau urusan mandi dan lain sebagainya berarti pasiennya adalah defisit perawatan diri. Itu bisa cepat kan? Ya, satu soal itu hanya 54 detik. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. 6. Silakan. Ya, itu berarti resiko, resiko ya, resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri. Kemudian nomor, nah ini obat-obatan kayak gini ini juga harus jadi teman-teman pahami. Pegal, lemas, apa itu? Yang tahu silakan ketik haloperidol itu untuk apa, dampaknya apa, klorpromazil itu apa, dampak trihexyphenidyl, Mudores, sarenase juga dampaknya apa. Silakan cek dulu ya teman-teman. Oke, nomor ya tadi ada yang masih ada di grup yang nanya maksud cara kirim ya. Aduh, tinggal dibaca aja ke atas tuh. Yang dikirim kan berhitung, berhitung itu untuk apa sih? Berhitung itu oh salah. Tapi di sini bener lah. Ya, saya kirim itu tadi yang ke grup yang lain ya. Oke, nomor 7 apa? Nomor 7 7A, 7B. Coba cek di chat GPT siapa yang sudah bisa chat GPT. Tolong deh nomor nomor 7.
Chat GPT pakai Chat GPT. Chat GPT gimana? Yang 13 belum ya? Belum diajarin yang 13. Tinggal Ctrl C. Kemudian Anda masuk ke Google. Nah, masuk ke Google. Ke Chat GPT. Nggak aja lah, masuk aja. Nah, dijelaskan. Kalau Fomazi jawabannya adalah B, tapi kita tidak tahu nih. Anda tinggal ngecek aja horoperidol dan apa masalahnya dan lain sebagainya. Itu kan Anda bisa menggunakan ChatGPT. Jadi di sini jawabannya adalah B. Ya, cek di ChatGPT ya. Cek ChatGPT. Siapa yang belum bisa ChatGPT? Yang baru gabung belum bisa ya? Menggunakan ChatGPT. Itu lebih cepat Anda menyelesaikan masalah dibanding Anda cari di Google. Ya. Oke, oke, lanjut nomor 8. Silakan nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 kita lihat coba apa diagnosis perawatannya, kita ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Kemudian merusak, oh berarti ini sudah perilaku kekerasan. Ya, kekerasan ya. Nomor 8A. Oke, 8A. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Oh, silakan. Apa nomor 9? Ayo. Tampak mencari menyendiri, tidak berinteraksi itu kuncinya tuh di sana tuh. Ya, kuncinya di sana pelan, tidak kontak mata berarti HDR ya. HDR pasiennya B ya, pasiennya adalah HDR. Kemudian nomor 10. Jadi bagi teman-teman silakan soalnya ataupun jawabannya ketik di kertas karena kita tidak menggunakan aplikasi yang lain. Tuh. Nomor 10, silakan nomor 10. Nomor 10 jawabannya adalah perempuan kanker, tindak operasi mengangkat rahim, ketakutan tidak bisa tidur. Berarti kalau itu kecemasan ya, belum kehilangan, berarti ini adalah kecemasan. Ingat, kehilangan menurut Kuberus biasanya muncul. Selalu muncul di setiap ujian. Silakan teman-teman 1 sampai 10 benar berapa? 1 sampai 10 benar berapa? Yang baru datang silakan kalau mau ngerjakan dulu silakan. Kita belajar dulu silakan.
Silakan nomor 11. Oh, ini banyak orang ya. Nomor 11 ini saya sambil nggak apa-apa ya, sambil makan ya. Udah perih lambungku. Udah lebih lambung. Telat makan jadi perih lambung daku. Oke, silakan nomor 11 kita lihat pasiennya heart rate-nya oh, ya heart rate-nya 30 kali ya. Ini RR mungkin ya. Respiration rate mungkin ya. Kaki dengan centang untuk amputasi tidak mau dipotong kakinya. Berarti ini psikologis ya. B jawabannya nomor 11 B. Jadi nomor 11 adalah B. Ini kelainan psikologis, psikosomatis pikiran jadi ke badan. Kemudian nomor 12 silakan. Nomor, nomor 12 silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang harus digunakan adalah pertanyaan terbuka, mana yang menunjukkan pertanyaan yang itu memberikan kesempatan kita untuk mencari data lebih banyak. Jadi pilih pertanyaan. Kalau sejak kapan itu jawabannya hanya waktu. Tapi kalau bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara ini lebih baik pertanyaan terbuka. Ya, nomor 13 silakan. Nomor 13. Silakan nomor 13. Kanker rahim. Saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami. Kalau melayani suami adalah peran, ya. Peran dia sebagai istri itu adalah jadi peran 13A, bukan citra tubuh, tapi peran. Kemudian nomor 14 silakan.
Komunikasi terapeutik itu selalu muncul di setiap ujian. Jadi mungkin nanti akan saya ulang untuk materi komunikasi terapeutik kita masuk di Jum pagi pukul 5. Jum pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi yang jadi masalah di sini adalah dia tidak bisa menghadirkan masalah secara ataupun diri secara terapeutik. 15 silakan. Nah ini juga teknik komunikasi terapeutik kita akan refresh ulang di Jum pagi ya. Silakan. Di sini kan pasien mengeluh nih. Apa kenapa ini hal ini terjadi pada saya? Pada berarti pasiennya itu belum bisa menerima ya. Kalau masuknya juga masuk masih menolak, marah dan lain sebagainya. Pada pasien-pasien seperti ini, apa yang harus kita lakukan adalah aktif listening, mendengar aktif ya, kita mendengar aktif. Beda lagi kalau pasiennya diam, maka kita silent juga, diam juga. Kemudian kalau pasien saya ingin eh, pulang, nah, kalau yang namanya reflecting, apakah Anda tadi mengatakan pulang dan lain sebagainya. Nanti kita belajar di komunikasi terapeutik. Silakan nomor 16. Ini sudah jelas ya nomor 16 pasiennya curiga. Jadi waham curiga ya. Waham curiga nih. Sudah jelas, gak usah dibikin pusing. Kemudian nomor 17, silakan. Nomor 17, kita lihat. Kurang. Sini lihat nih. Luka bagian wajah dan lengan badan. Kalau ini kira-kira bisa perbaikan nggak? Bisa kembali normal nggak kalau ada luka? Nih. Kalau ini, kalau bisa berubah, contoh misalnya ada jerawat, ada luka, scar, dan itu bisa diobati, maka dia HDR. Tapi HDR itu karena situasional. Kenapa? Karena bisa diperbaiki. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, ya itu bukan situasional, bisa kehilangan dan lain sebagainya. Silakan nomor 18.
Nomor 18 silakan. Maaf ya teman-teman, ini mak saya kambuh. Jadi saya sambil ngemil. Makanya udah telat nih. Perempuan 28 tahun mengalami depresi berat. Pada saat dilakukan pengajian, apakah pernah menulis pesan berkinang untuk melindungi diri? Apakah tindakan perawat yang harus dilakukan di atas? Yang paling penting adalah depresi pasiennya ya. Ini, ungkapkan perasaan. Ungkapkan perasaan. Ventilasi namanya ya. Nomor 19. Nomor 19, konfliknya itu berarti orang tua dan konflik orang tua anak gitulah ya. Nggak masalah. Kemudian nomor 20, mau saya bodoh. Yang nomor sana berarti halusinasi ya. Mendengar, saya mendengar bisikan, berarti halusinasi. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah 20A. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? 17, 8, 8, 17. Benar, Alhamdulillah. Yang penting mantep lah. Untuk teori, sekali lagi, teori akan kita bahas di Zoom pagi, pukul 5 ya, pukul 5 lah. Rekamannya juga ada, jadi kalau yang dinas pagi nggak keburu, karena lihat rekamannya aja. Baik, nomor 21. 21 teman-teman silakan. Piaget itu, kalau Piaget itu interpersonal ya. Coba cek di ChatGPT, psikososial. Coba Piaget itu, ini coba sih, siapa ini? Kopi, silakan. Coba cek chat, cek ChatGPT. Lupa lagi saya juga. Oke, Piaget itu kognitif. Di jawabannya D. B katanya nih, teman-teman. Karena si Piaget, mana Piaget? Piaget, nah Piaget. Piaget ternyata teorinya teori kognitif. Kognitif. Dia nomor 22, silakan. Halusinasi ya. Mendengar suara itu halusinasi. Dia 23, ayo. Ketawa sendiri itu halusinasi, udah jelas itu. Ketika mengatakan sendirinya sedang berbicara dengan Tuhan. Apa yang selalu di ini, yang selalu dilakukan untuk pasien yang cocok untuk halusinasi aja cari. Masa di ruang isolasi? Ya, nomor 23. Kalau aktivitas kelompok cocoknya pada pasien yang isolasi sosial. Ini pasiennya halusinasi, mana yang cocok? Udah ini nih, kelar mengidentifikasi suara, karena ini pasiennya pasien halusinasi, tertawa sendiri, bicara sendiri kan. Kemudian nomor 24.
merasa masalah dan lain sebagainya. Apa kondisinya? Psikosomatik ya? Jawabannya adalah psikosomatik. Coba dong 24 psikosomatik. Oh, psikososial. Psikosomatik lah, psikosomatik. Pikiran menjadi ke tubuh. Psikosomatik itu. Kemudian nomor 25, silakan. Adanya kulit rusak garukan. Berarti raba ya. Malam binatang merayap, berarti raba, halusinasi raba. Nomor 24, 26, silakan. Menahan perasaannya. Berarti represi. Represi ya, menahan itu represi. Menahan itu represi. Ini kan kuncinya di sini nih, ada perasaan, menahan, berusaha menahan ini perasaannya, ya, represi. Kemudian nomor 27, konseptual. Ini jarang nih, karena model konseptual. Nanti kalau kayak gini di ini aja, ChatGPT aja lah. Karena nggak akan keluar juga di ujian. Ya, sulipan interpersonal ya ini. Ini teorinya adalah teori interpersonal ini. Ini nggak akan ada lah. Tapi Anda cukup pakai ChatGPT saja. Nomor 28, silakan. Gangrem, putus asa, malas. Tidak ingin melakukan interaksi dengan siapapun. Berarti situasinya adalah ketidakberdayaan. Ya, jawabannya C. Nomor 28. 28 C. 29, silakan. Laki-laki mendapatkan terapi antipsikotik saat ini telah mengkonsumsi obat. Tiba-tiba mengalami kekakuan. Yang kekakuan, ludah. Tidak, tindakan yang harus dilakukan adalah apa? Pernah keluar nih soal kayak gini ya, sering keluar ya. Dia ya, kolaborasi pemberian. Ini. Kemudian nomor 30. Yo, masalah, yang cari masalah. Bicara sendiri senyum. Berarti bicara sendiri atau halusinasi dah. Anda sudah ada dapat ya halusinasi. Nah, sini. Itu ya. D. Mudah-mudahan gampang sih. Dari 1 sampai 37, 30 benar berapa? Silakan. Kayaknya selesai ya. Sakit perut ya. Dua, dua, tiga. Yang penting Anda harus benar 80%, 85%. Hitung aja dari 30, 85% itu harus berapa? 80% ya. Harus bisa seperti itu.
Ayo, nomor 31, silakan. Diagnosa bisa keluarga sudah tidur, tidak berguna tuh, tegang. Itu apa ini? Ansietas apa ini? Ansietas ini bahasanya. Ansietas sedang ini kalau ini nggak terlalu ini, bukan berat. Kalau berat dia sudah tidak bisa berpikir ya. Nomor 32, diam. Nah, pastinya tadi kan saya sudah bilang, pastinya diam sejenak. Maka teknik komunikasi yang dilakukan untuk menghadapi pasien diam adalah ini. Nah, ini kemarin ada ya mahasiswa yang di mana di Riau di mana itu menunjukkan kelaminnya. Ini adalah eksibisionisme. Ini banyak sekarang ya yang di TikTok di mana itu orang gila itu nunjuk-nunjuk kelamin dan lain sebagainya. Eksibisionisme. Kayak voyeurisme kalau yang ini ngintip ya. Oke, nomor 34. Ayo, intervensi keperawatan. Kalau ada intervensi apapun ya, pertanyaan tentang intervensi berarti Anda harus cari masalahnya dulu. Masalahnya apa? Berteriak-teriak, teriak ruangan tidak bicara dengan pasien lain. Berteriak, tertawa sendiri. Berarti pas kita harus halusinasi pasiennya, berarti halusinasi C. Jadi selalu cari masalahnya dulu. Setelah ketahuan masalahnya apa, baru kita menentukan tindakannya. Jadi 34 adalah C. 35, ayo. Duh, kayak gini. 35, ayo. Keterampilan komunikasi adalah tidak tergesa-gesa ya. Nomor 35 tidak tergesa-gesa ya. Tidak tergesa-gesa. Nah, ini masalahnya ini antenista cepat. Ini masalah itu. Repot orang tua disuruh tergesa-gesa, repot. Kemudian, nah ini selalu ada keluar. Yo, nomor 34 apa 36 apa itu? Kemudian di pojok. Nah ini nih. Setelah memberikan selembar formulir. Nah, berarti ini sudah ke autonomi. Nanti kita bahas teorinya ya. Teorinya kita bahas di Jum subuh, Jum pagi, karena sudah pagi. Kenapa justice? Nggak ada yang membeda-bedakan di sini sama aja kuncinya. Ya, benar. Otonomi ini bro, memberikan selembar untuk menandatangani. Dia mau menandatangani atau tidak kan hak dia. Otonomi itu namanya. Oke. Kemudian nomor 37, stroke, paralisis ya. Nervi facialis berarti nervus di wajah. Secara berarti jawabannya adalah wajah. 38 silakan.
38. Lansia ya, masih lansia. Gangguan dalam pikirannya sehingga menggunakan teknik komunikasi khusus pada lansia. Gangguan berpikir. Berarti kena gangguan kognitif itu ya. Jadi lebih cenderung ke mana? Ke A ya. Orientasi kan eh, A ini kognitif ya. 38. Nomor-nomor maaf ya. Nomor 39. Ayo. Komunikasi lansia 80 melakukan komunikasi perawat melakukan sentuhan, sentuhan lah ya. Teknik komunikasi setiap sentuhan dilakukan pada lansia biasanya menggunakan pada gangguan penglihatan ya. Touching itu penglihatan. Ya, ya, penglihatan nomor 39. Kemudian nomor 40. 40. Seorang perawat, seorang perawat lagi. Prinsip komunikasi di sebuah bangsa keluhan pada lansia dengan penuh kehangatan, kelembutan, menenangkan pasien lansia dengan sentuhan. Ayo apa? Sikap atau fase kerja? Sikap ya. Sikap komunikasi. Hangatan. Oke, nomor 41 rupa. Nanti kita bahas di rupa. Jadi pasiennya itu tidak aman menentang itu rupa dua ya. Rupa dua menghina dan tebat dengan orang lain. Nanti rupa-rupa kita bahas di subuh, materi subuh. Lupa cek materinya sudah ada di materi umum. Silakan cek di materi umum rupa-rupa, tinggal baca ya. Kemudian 42 masalahnya resiko ya. Ini sudah mengatakan ingin bunuh diri berarti resiko bunuh diri ini. Rupa-rupa pernah keluar di tahun kemarin, jadi tolong dipahami materi yang sudah saya share di grup materi umum. Nanti kita tinggal menjelaskan di Zoom subuh atau Zoom pagi. Silakan nomor 43, silakan. Panjang nih soalnya. Silakan nomor 43. 43 ini ini tertawa sendiri berarti pasien itu halusinasi keluarga ya. Oh iya. Ini ya jawabannya adalah A. Pokoknya kita cari dulu masalahnya baru berpikir tentang intervensi. Oke, nomor 44. Di restrain ya. Sudah tahun namun belum bertemu dosen, belum mendapatkan perintah melepas saya perawat tidak berhubungannya. Apa hak pasien yang dilanggar? Apa itu? Ini Pak pilih panjang yang panjang ini. Dia nomor 45. Tujuan terapi keluarga nih. Pendekatan, berbicara secara lembut, tentang rileks, lebih banyak melakukan komunikasi dengan yang terbuka, melakukan komunikasi semua anggota keluarga baik usia.
adalah ini mengembangkan formulasi terbuka ya. Kemudian 46 tindakan yang dilakukan termasuk terapi jenis keluarga jenis apa? Perilaku berkata, warga mengambil dan pihak semua anggota Ganggang mana keluarga, baca? siapa mengambil keputusan terkait Mana? keluarga. Berarti Belajar. masuknya kepada Nah, eh, apa itu? belajar. Pendekatan sistem budaya, pendekatan umum, cuma lain. Ini. Pada setiap artinya adalah pendekatan umum. Pada setiap ya. Di 46. Ini kan ada nih. Kepada setiap eh, ya, yang semua anggotanya. Nah, ini adalah bagian dari pendekatan umum. Nah, ini juga sering keluar. Seorang perawat dilakukan Wah. perawat mengidentifikasi kekuatan kelemahan. Kalau kekuatan kelemahan yang dimiliki adalah prainteraksi. Ya, sudah clear. Tidak usah diperdebatkan. Nanti kalau bagi yang belum paham, nanti kita bahas. Seorang 27 melakukan pengkajian perawatan ditemukan hampir seminggu di klinik dengan keluhan sakit kepala, sakit ibu, tegang, tekanan darah sekian. Masa keperawatannya setiap lihat kajian kecemasan ya. Kecemasan ansietas 48 ansietas 48 ansietas 9 ditanya selalu menyangka no, menyangka berarti dalam denial 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 ini selalu ada ya yang kayak gini. Kemudian 50 predisposisi itu ada setelah selalu ada 6 bulan. 6 bulan ada terus presipitasi pencetus berarti ayah kalian memiliki gangguan. Nah, Lonceng ini enggak? ayah kalian Buka berarti obat harusnya sana. herediter. Nah, ini 50 yang psikologisnya bukan. Kan judulnya faktor predisposisi. Faktor predisposisi menetap setelah 6 bulan. Biologis, gak biologis itu termasuk herediter di dalamnya. Turunan, ya. Ya emang ada suara ya? Apa saya di mute suara saya kecil? Wah. Oh, pantesan. Saya dikecilin suara saya jadi nggak kedengar. Oke, lanjutkan. Oh, 1 sampai udah hampir selesai. Ayo, 1 sampai 50 benar berapa? 1 sampai 50 benar berapa? Berarti kita 1 menit satu soal. Benar, bisa dengan cepat bisa. 51 sampai ke apa? 30 tuh ya. 51 sampai 60 silakan kerjakan dengan menggunakan ChatGPT. Silakan kerjakan, kemudian bikin kuis. Bagi yang belum bisa nanti saya ajarin. Tapi kerjakan PR itu ya, PR di PR. Kita sampai nomor 50 malam ini. Saya ulangi untuk nanti pagi. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Insya Allah kita mulai belajar untuk awal-awal penjelasan awal, kemudian penjelasan tentang FR, kisi-kisi dan lain sebagainya. Ya, teman-teman ini semua sudah gelombang satu ya, gelombang satu semua ya, gelombang satu semua ya, gelombang satu semua ya. Sudah ada yang resume, sudah resume ya, sudah resume, sudah resume semua. Belum belum resume ya nggak apa-apa ya, hampir finish. Sudah resume.
Gelombang dua gak apa-apa, nyantai aja. Tapi kan gelombang dua juga sudah bisa daftar sekarang kan. Oke. Oke, sampai di sini PR 10 soal, selesaikan, cari materi, tolong dibacain materi kunci, tolong dibaca, materi kunci tolong dibaca, cek di materi umum, tolong dibaca, kemudian bahas. Besok kita sudah masuk, nanti jadwalnya saya kirim. Besok kita masuk ke keluarga. Ya, besok kita masuk ke keluarga. Untuk jadwal setiap pukul 19, besok keluarga. Anda harus sudah siap-siap, siap. Materi umum tadi sudah di saya share ya. Materi umum tadi sudah saya share. Bentar, saya cek lagi ya. Saya kirim ke grup nomor 13. Ah, sudah, sudah. Di grup Anda masing-masing. Cek di materi umum. Semua materi sudah saya simpan di sana. YouTube-nya nanti ya. Sekarang saya mulai dulu. Sakit perut, gastritis kambuh. Jadi ya, itu boleh di saya. Sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tadi saya salah kirim soal tadi. Besok kita keluarga ya. Baca fungsi keluarga, tugas keluarga. Ya, besok baca dulu itu. Baru kemudian kita bahas soal-soal. Nanti malam atau nanti pagi kita bahas kisi-kisi, bahas FR, dan bahas yang lainnya. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach.